Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast angkot. Masih bersama saya Lisa Oktarina. Kali ini kita kedatangan tamu ya, salah satu pelaku di bidang pariwisata, tapi tingkatnya udah internasional. Langsung aja kita kenalan ya. Pagi Mbak Desi. Pagi Mbak Lisa. Makasih udah datang di podcast angkot. Sama-sama, Mau terima sharing kasih waktunya gitu ya. Terima kasih juga nih udah diundang ya kesini. Alhamdulillah Mbak Lisa. Alhamdulillah. Ini ya Mbak ya, langsung aja nih, kayak teman-teman pasti sudah penasaran nih, pengen tahu bidang pariwisata Indonesia. Mungkin Mbak Desi bisa cerita dulu awalnya kenapa dunia pariwisata, apa yang buat Mbak Desi tertarik? Ya. Jadi Mbak Lisa, saya ini sudah terjun di dunia pariwisata sejak tahun 2005. 2005 ya Mbak ya? 2005 awalnya saya menjadi guide untuk Jawa Bali. Jadi kayak ada wisatawan asing, saya bawa dari mulai Jakarta, Bogor, Bandung, Jogja, Malang, Kalibaru, Bali. Jadi kalau dulu tuh orang tua saya sering bilang ini, kamu nih rumah kayak tempat transit aja gitu, karena saya jarang pulang tuh, jalan-jalan mulu. Jadi dulu tuh saya cita-citanya pengen jalan-jalan, tapi nggak bayar. Oh gitu ya? Akhirnya saya jadi guide. Jadi salah satu hobi adalah jalan-jalan, akhirnya mencari pekerjaannya sesuai dengan passion ya Mbak Desi ya? Betul. Wah hebatnya, keren teman-teman. Terus setelah dari situ Mbak Desi merasa bahwa pariwisata di Indonesia ini mungkin ada sesuatu yang bisa digali dan kembangkan. Iya, tapi gini Mbak, akhirnya sepanjang perjalanan saya menjadi guide, akhirnya saya merasa bahwa kayaknya kalau misalkan saya membawa atau membuat paket wisata yang sama dengan yang lainnya, kayaknya saya kurang kuat saingannya deh gitu. Nah, jadi akhirnya saya sekarang khusus ke wisata minat khusus. Wisata minat khusus apa itu Mbak? Bisa diterangin nggak? Jadi wisata itu ada dua nih, ada mass tourism, ada tourism. Kalau mass tourism itu yang untuk destinasi yang tempat-tempatnya itu ya udah fix banget, udah ready gitu ya, hotelnya oke ada, terus juga fasilitas transportasi, akomodasi, restoran dan lain-lainnya, infrastrukturnya udah siap banget ya. Nah kalau saya lebih ke arah wisata yang minat khusus sesuai dengan keinginan si tamunya. Misalkan Mbak Lisa sukanya apa nih? Sukanya makan, ya udah saya bawanya wisata ya udah kulineran, terus sekalian makan gitu ya. Ada juga gini, tamu yang paling saya rasa paling mengesankan buat saya, ada satu orang Jepang. Dia ini pengen datang ke Indonesia, cuma pengen dengar suara kereta aja. Oh gitu Mbak? Karena dia di Jepang udah nggak ada suaranya tuh kan, karena karena udah terlalu canggih ya. Dia kesini dari mulai Jakarta sampai Banyuwangi, dia cuma ngerekam suara gejes itu. Itu aja? Ada ya Mbak? Ada Mbak, ada. Terus juga ada lagi kalau dari Prancis, dia itu sebetulnya mau datang, katanya dia mau teriak sekencang-kencangnya. Dia datang ke Bali, katanya udah terlalu banyak di tempat gitu yang teriak gitu. Oh gitu, jadi akhirnya ke tempat lain. Betul, jadi akhirnya saya bawa tempatnya di Malang. Saya bawa ke salah satu coban air terjun di Malang, dan nggak ada orangnya, saya suruh dia teriak kencang-kencang aja. Saya dibayar 5 juta Mbak, cuma itu aja. Untuk seperti itu ya Mbak ya? Satu hari. Oh, jadi memang ternyata walaupun kesannya itu bidang pariwisata, ternyata tetap tiap orang itu memiliki keinginan masing-masing. Betul, ya Mbak ya? Dan buat saya itu kesempatannya jadi gede banget, karena kan semua keinginan orang beda-beda. Beda-beda. Maunya apa. Iya, iya betul-betul Mbak. Wah, ini termasuk salah satu peluang loh teman-teman yang bisa memanfaatkan ini Mbak Desi, punya satu diferensiasi di bidang pariwisata. Terus yang lain Mbak, nih saya dengar Mbak Desi ini juga sampai diangkat sama Pemkot Pemkap Madura ya Mbak ya, untuk mengembangkan pariwisata di Sabang. Bisa diceritain Mbak? Jadi awal mulanya memang saya kan tinggal di Jawa Timur. Kemudian saya mendapatkan kesempatan alhamdulillah untuk menjadi pendamping pariwisata di Kabupaten di Madura. Oh gitu Mbak ya? Iya. Nah jadi
mereka sebetulnya pengen sekali mengangkat Madura sebagai salah satu yang punya potensi pariwisata. Tapi kan bingung nih Mbak, rata-rata orang di sana tuh mikir kayak, aduh kalau nanti ada wisata nanti malah jadi bertentangan dengan keagamaan misalkan gitu. Karena mereka semua mindsetnya bahwa pariwisata nanti kalau ada orang asing berbikini lah. Gitu, akan merusak kebudayaan yang ada di tempat itulah istilahnya. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita mau ngomongin tugas saya sebagai seorang pendamping pariwisata di sana, saya enggak bicara tentang destinasinya dulu. Saya berusaha untuk menyamakan dulu visi dan misinya pariwisata di Madura seperti apa sih gitu. Jadi saya cerita dulu nih, ketika ada teman-teman saya orang asing cerita, kamu sekarang tinggal di mana? Saya bilang tinggal di Madura. Madura tuh apa ya? Saya cerita dulu bahwa kalau misalkan kamu mau ke Madura, kamu akan melihat sesuatu budaya yang lain daripada yang lain. Kadang-kadang orang lokalnya sendiri bilang, kita nggak ada budayanya nih. Budaya itu justru sebetulnya bisa dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi. Karena yang kita lakukan ya, makhluk berbudaya. Apapun yang kita lakukan itu budaya. Gitu. Nah, jadi saya itu mengajak orang-orang asing untuk datang supaya mereka merasakan apa yang orang lokal rasakan. Jadi kalau misalkan kita ke Madura, saya bawa orang asingnya untuk tidur di rumahnya orang-orang, di warga. Dan di sana pun saya ajak mereka ke pesantren, ke pondok-pondok pesantren, supaya mereka juga memahami bahwa pembelajaran Islam di Madura itu open, selama orang asingnya pun open. Kayak gitu. Jadi akhirnya terciptalah wisata religi, wisata ke pondok-pondok. Oh, ada ya Mbak ya? Di Sampang di Madura, ya? Di Sampang. Nah, kemudian juga terakhir kita bawa orang Jerman, 3 orang. 1 orang Jerman, 1 orang Swiss, perempuan, 1 lagi orang Inggris. Itu mereka datang ke sana cuma pengen belajar pakai sarung, dan itu pun saya jadi ikutan belajar Mbak. Oh gitu? Jadi ternyata sarung itu sesuatu yang unik buat mereka dan buat saya juga jadi belajar. Mbak Lisa tahu nggak, ternyata orang pakai sarung itu ada 3 tipenya. Apa itu, tipe Mbak? pesantrenan, itu yang benar-benar kalau ngikatnya itu jadi ada segitiganya pas gitu. Oh gitu, di tengah itu ya, kayak tumpalnya gitu ya Mbak ya. Terus juga ada lagi yang pakai sarung yang khusus untuk ke pantai atau untuk melaut gitu. Ada juga yang pakai sarung yang khusus untuk ngarit gitu. Itu macam-macam. Oh, berarti ada tip dan style ya? Ya, dan lipatannya pun berbeda-beda. Ada yang 3 kali, ada juga yang orangnya 4 kali karena mereka naruh rokok, naruh uang, naruh macam gitu. Dan itu buat orang-orang asing itu sangat-sangat menarik. Sangat menarik, gitu. betul. Sampai mereka bilang gini, hebat ya orang Madura gitu. Sudah bisa menciptakan sesuai dan kebutuhan ya. Tas, Mbak. Karena sebenarnya mereka udah bisa masuk di sarung ya. Sebetulnya itu memang sesuatu yang sangat bisa dijual loh Mbak ya. Maksudnya untuk dari segi pariwisata ya. Betul. Dan kalau saya lihat itu berarti perkembangan pariwisata sekarang sudah lebih ke arah ekoturism ya Mbak ya. Kalau dengan tidak merusak budaya setempat, masih bertanggung jawab terhadap objek pariwisatanya. Karena kan kalau misalkan kita fokus, jadi sekarang kan dicanangkan banyak nih wisata desa gitu, desa wisata gitu. Kalau misalnya kita membuat sesuatu yang modern di desa, apa gunanya kan gitu? Orang dari kota mereka mau healing ke desa. Ketika mereka ternyata nyampe ke desa menjadi seperti kota lagi, akhirnya hilang dong gitu, esensi wisata desanya. Betul Mbak. Seperti kayak saya lihat itu di Bali ada satu daerah ya, itu yang memang dia sengaja untuk mengangkat jadi kebudayaannya di situ, cara menanam padi dan segala macam itu tidak dirubah, supaya hanya turis asing itu tahu seperti apa aslinya gitu. Nah, saya pun juga berusaha untuk mengajak anak-anak muda untuk mereka berbicara atau guiding sesuai dengan bahasa mereka sendiri. Misal gitu, mereka cerita aja apa yang kayak gini. Saya ke Malang nih Mbak Lisa. Saya tuh suka ditanya sama orang, kalau ke Malang apa sih uniknya Malang? Gitu. Kalau saya tanya balik lagi ke Mbak Lisa, apa ya uniknya Malang ya Mbak Lisa? Ya kalau dari segi saya ya, mungkin karena Malang itu saya sih lihatnya, kebetulan saya gali batik ya Mbak ya. Jadi saya ngelihatnya Malang itu adalah daerah di mana di situ ada kerajaan, ada yang abad 7 dan abad 8. Jadi secara mungkin kalau daerah itu dia sudah punya kebudayaan yang cukup tua lah ya Mbak. Kalau saya sih rasa itu ya, salah satunya mungkin. Karena Mbak Lisa pelaku gitu ya. Kalau saya nih salah satunya, kita nih lagi duduk di angkot kan Mbak Lisa ya. Saya suka bawa tamu saya untuk challenge. Ayo kita naik angkot ke arah satu destinasi tanpa tahu itu angkotnya kemana. Karena angkot di Malang ini warnanya sama semua. Iya, betul sama. Kalau bukan orang Malang, kadang-kadang kita nggak tahu ke arah mana ya gitu. Terus gimana? Tapi ada yang banyak yang mau ikut gitu karena mereka merasa tertantang gitu. Iya, ini tujuannya kemana sih angkotnya gitu? Wisata angkot. Wah, itu bisa benar-benar dijual loh ya Mbak ya. Iya, dan itu maksudnya minat khusus. Iya. Ada lagi wisata
kuburan gitu. Iya. Ada. Tapi biasanya kalau orang-orang Belanda datang ke Indonesia wisata kuburan karena mereka pengen cari roots-nya, pengen cari akarnya mereka dari mana nih gitu. Nah, biasanya paling banyak itu saya dia hubungi sama orang Belanda dari acara namanya spoorloos. Spoorloos ini kayak kereta yang hilang artinya bahasa Belanda. Jadi mereka mencari, biasanya dulu itu mereka diadopsi dari rumah sakit di Indonesia, kemudian mereka menjadi orang Belanda. Nah, sekarang mereka mau mencari lagi keluarganya. Biasanya saya bawa ke satu rumah sakit di daerah Malang dan Batu yang punya listnya itu. Jadi saya bawa mereka. Dan itu sudah ada nggak Mbak yang akhirnya ketemu dengan keluarganya? Mbak. Banyak ya Mbak? Banyak, dan itu kayak saya jadi ikutan terharu. Sedihnya gitu. Sedihnya bukan hanya karena mereka ketemu lagi sama keluarganya, tapi juga karena sedih karena ngelihat yang satu bahasa Jawa, yang satu bahasa Belanda. Saya kayak betul ya Mbak, ya ampun, itu benar-benar pengalaman berarti luar biasa ya Mbak, kerja di bidang pariwisata ini ternyata banyak hal-hal yang kita bisa lihat ya, dan luas sekali gitu, permintaan orang juga macam-macam, aneh-aneh juga gitu. Terus kalau menurut Mbak Desi nih, kepinginnya Mbak Desi ini kan sudah lama berkecimpung di dunia pariwisata, ada nggak sih kira-kira apa sih yang mau Mbak Desi buat ke depannya? Ada nggak program apalah mungkin yang kalau program untuk saat ini sih saya cuma pengen bahwa setiap desa ini punya sesuatu yang mereka banggakan. Misal kayak contohnya karena Mbak Lisa seorang pelaku ekonomi kreatif ya, saya juga punya cita-cita setiap kali saya bawa tamu ke desa, mereka sudah menciptakan satu produk desa yang benar-benar khas desa itu gitu. Kalau ke desa ini bisa dapat ini nih gitu, saya pengen itu. Jadi akhirnya sekarang pun juga saya saya berusaha membantu teman-teman mengangkat potensi yang ada untuk menjadi produk gitu. Misalkan salah satunya mulai buat untuk produk khas dari tiap desa. Betul. Nah, salah satunya di desa-desa di Madura yang kami mulai produksi adalah garam spa. Itu sudah masuk ke hotel-hotel. Terus sampai mana Mbak penjualannya garam spa? Sampai paling jauh itu ke Bali. Oh iya, jadi sudah sampai Bali ya. Kalau Bali sudah dekat internasional loh Mbak. Betul. Nah, terus juga ada lagi, Mbak Lisa tahu ini nggak, daun bidara? Iya tahu. Nah, yang untuk obat-obat ya, katanya ada fungsi untuk obat. Iya, ada fungsi buat obat yang katanya percaya bisa menghalau jin dan lain-lain. Bisa untuk menangkal halal gaib. Betul, karena di desa-desa di Madura itu saya lihat banyak sekali itu. Mereka banyak menanam itu di Madura? Itu liar aja Mbak. Liar? Iya, kadang-kadang di pinggir jalan gitu. Jadi akhirnya kami coba untuk membuat keripik daun bidara, seperti kayak keripik bayam kayak gitu. Iya, oke. Itu juga nggak sembarangan. Jadi kami juga berusaha untuk bekerja sama dengan anak-anak teknologi pangan dari beberapa universitas yang ada di Madura gitu. Oh, jadi setelah diteliti lagi gimana cara membuatnya dan akhirnya jadi. Dan gimana untuk penjualan atau? Kalau untuk saat ini yang paling banyak sekarang berjalan itu ke arah yang glowing. Jadi sekarang itu dari mulai garam spa kita mengembangkan jadi sekarang toner garam. Terus juga kita juga mengembangkan lagi ada lagi pembersih kayak pembersih buah dan sayur dari garam. Iya, lebih banyak ke arah sana karena akhirnya dari mulai garam jadi kita kembangkan jadi masker garam. Jadi banyak ya Mbak pengembangannya dari garam ya. Karena kan garam memang sesuatu antiseptik yang kita bisa gunakan untuk apa aja ya. Betul. Tapi memang kalau yang itu karena kemarin itu sempat kita kayak survei gitu kan Mbak. Ternyata memang kalau misalnya kita pasarnya ke lokal Madura sendiri, otomatis mereka mencari sesuatu yang bisa untuk membuat appearance mereka, penampilannya mereka lebih glowing aja dulu. Jadi kita ngejar ke sana nih untuk pasarnya dulu. Oh, pasarnya berarti ke daerah Madura sendiri? Kalau untuk lokal otomatis kita juga pengen ke arah lokal juga kan Mbak, karena supaya mereka juga tertarik untuk juga suatu saat mereka buat juga di desanya mereka gitu. Tapi kalau misalkan untuk garam spa itu yang paling jauh memang kita ke hotel-hotel di Bali karena kan itu mereka kayak pas banget lah untuk spa-nya. Dan itu benar-benar kayak nature ya, kayak benar-benar kalau sesuatu dari alam itu kan biasanya orang Bali lebih suka ya Mbak ya. Betul, dan itu semua food grade. Jadi kalau misalkan kayak karena warnanya tuh saya nggak bawa sekarang nih Mbak Lisa, mungkin nanti ya kalau gini. Jadi kapan ya Mbak jadi tertarik nih pengen tahu nih. Nanti Mbak Lisa harus cobain deh. Jadi si warnanya ini tuh warna-warni kayak warna permen gitu. Ada warna merah, hijau, kuning. Gitu. Dan sesuai dengan wanginya. Wanginya kita bedakan. Nanti biasanya kalau misalkan kayak anak kecil lihat itu kan kayaknya kayak permen nih. Jadi otomatis yang paling kita maksimalkan adalah supaya ini food grade, supaya kalau tertelan pun nggak ada masalah. Gitu.
Oh. Paling mulutnya jadi wangi aja. Jadi ini ada dua ya teman-teman ya. Jadi selain di bidang pariwisata, Mbak Desi juga buat produk yang berasal dari kearifan lokal, dan itu bisa sambil jalan pariwisatanya sambil bawa produknya, ini benar-benar cara yang efektif banget, benar-benar luar biasa. Terus ini Mbak, kalau menurut Mbak Desi sih sebetulnya pariwisata di Indonesia itu gimana? Menurut Mbak Desi, apakah masih banyak yang harus dibenahi itu dalam bidang apa? Yang pertama, kalau dari pariwisata, kalau misalkan saya menilai sendiri ya Mbak, ya otomatis kan banyak lah yang lebih profesional dibandingkan sama saya gitu. Kalau misalkan Indonesia udah oke lah gitu ya, banyak banget yang sekarang tuh di apa ya, menjadi destinasi nomor 1 lah gitu. Malang ya pasti menjadi destinasi untuk orang-orang datang ke sini karena mereka mau ke Bromo ya kan. Karena Bromo terkenal banget, terus juga kayak Bali dan udah nggak usah diragukan lagi lah. Cuma kadang-kadang banyak sekali yang kurang literasi saja. Karena biasanya orang-orang bule itu datang ke sini bukan hanya mau melihat sesuatu, tapi mereka mau dengar ceritanya. Iya, betul. Itu mereka mau dengar ceritanya. Mau tambah ilmunya ya. Tambah ilmunya gitu. Nah, kadang-kadang orang tuh mikir kayak, duh kalau misalkan ada bule datang sini kita cerita sejarah apa ya gitu. Dan mereka kadang-kadang tidak melihat psikologi si tamunya sendiri. Kalau misalkan kita cerita tamunya orang Belanda nih oke, kalau misalkan kita ceritain tentang sejarahnya, tapi kadang-kadang ada juga yang tidak sensitif untuk ngomongin kayak, ini gedung ini ya dulunya bekas pembantaian orang Belanda gitu. Mereka gimana nih saya kalau langsung mereka langsung kayak merasa iya, betul gitu. Jadi itulah yang saya sih pengennya dari segi kecil, dari guide-nya dulu nih. Ayo deh, karena kita guide adalah ujung tombak ya teman-teman ya. Kita jadi representatifnya Indonesia nih. Ketika misalkan kita ngomong sama tamunya, dan ketika tamunya terkesan dengan kita, otomatis satu Indonesia jadi bagus. Iya, mereka ingin datang lagi. Betul. Di saat mereka tersinggung karena dibilang membantai, mereka nggak datang lagi. Gitu. Kayak gini, kalau di Malang saya bawa gitu, karena Mbak tahu Jalan Ijen ya. Nah, Jalan Ijen ini kan Ijen Boulevard tuh terkenal banget dengan rumah-rumah mewah orang Belanda gitu. Kalau bawa orang asing, saya nggak cerita tentang orang-orang Belanda yang kaya-kayanya itu. Saya bilang gini, jadi kalau di Malang sekarang ini kita kalau berdoa nggak ke rumah ibadah gitu. Kenapa kok kayak begitu? Iya. Karena kita kalau berdoa di Jalan Ijen, kita lihat rumah, ya Allah semoga kita jadi kaya gitu Mbak. Jadi berdoanya karena motivasi. Karena saya tuh pengen menceritakan sama teman-teman semua, kalau jadi guide, ayo deh kita menjadi guide yang 70-30. 70 betul Mbak. Ya 70%-nya itu adalah entertain, 30%-nya itu adalah fakta gitu. Maksudnya betul. kita nggak boleh dong cerita bohong, misalnya kayak kita opor, kita bilang jadi soto gitu kan, gitu. Tapi kita cerita sesuatu yang sesuai fakta, tapi kita kembangkan menjadi entertain aja, gitu, sehingga mereka terkesan. Karena gitu kadang-kadang kalau kita wisata gitu ya teman-teman ya, kadang-kadang itu kalau misal memang guide itu nggak menarik atau sesuatu yang diceritakan itu udah sering kita dengar, kadang-kadang itu waktunya kita di bis atau di jalan kita lebih milih tidur. Karena pasti udah capek ya kan Mbak, iya kan. Tapi kalau dia menarik, dia membawa sesuatu yang memang baru bagi kita gitu, kita pasti akan serius dengerin. Jadi karena dia tahu gitu loh, oh ini dulunya apa sih, ini dulunya bagaimana, gitu kan Mbak ya. Iya, dan memang kalau misalkan sekarang sih fenomena zaman sekarang ini ya, kebanyakan tour and travel itu lebih banyak membawa lokal Mbak. Kenapa? Karena yang pertama pasti orangnya banyak, sekolah dan lain-lain ya, pasti kan langsung datang bawa banyak nih, langsung gitu. banyak jumlahnya, cuannya juga banyak gitu kan gitu. Mainnya di kuantitas ya, di kuantitas gitu. Nah tapi ya gitu, jadi akhirnya mereka tidak mengejar si entertain ketika guidingnya itu gitu. Seninya guide-nya itu gitu. Tadi loh yang akhirnya. Jadi akhirnya kalau misalnya tadi Mbak bilang nanti maunya tujuan kedepannya seperti apa sih, saya pengen cita-cita saya seperti apa sih, kalau saya sih lebih memperbaiki ke arah sana aja gitu, ke teman-teman yang terdekat saya atau teman-teman yang memang pengen belajar menjadi guide yang secara entertain. Jadi ke sana dulu. Kalau untuk masalah destinasi kayaknya aduh saya terlalu jauh kalau saya harus ngomong ke sana, karena kayaknya kapasitas saya nggak sampai ke sana gitu. Ya, berarti mungkin ke depannya bisa bikin kayak ini ya Mbak, sekolah untuk guide-nya. Jadi yang jadi guide yang baik, yang benar-benar bisa entertain tamu. Iya, makanya kalau untuk sekarang sih di Madura kami sudah mulai membuat namanya Madura Bercerita. Oh, jadi sudah ada ya Mbak ya. Jadi semacam untuk orang-orang tuh bisa deskripsikan. Betul, karena kita pengen ketika misalkan ada orang asing, mereka tidak langsung hanya terpaku sama guide. Jadi kalau misalkan suatu saat tidak ada guide yang ada di desa itu, mereka semua bisa bercerita gitu. Nah cuma salah satu PR-nya ini Mbak, kadang-kadang orang-orang di Madura itu susah sekali untuk berbicara bahasa Inggris. Yang pertama karena malu. Berarti kendala bahasa? Kendala bahasa. Kami sudah buka kelas bahasa Inggris itu gratis. Kita buka selama 2 minggu berturut-turut, yang datang cuma 3 orang.
ada satu anak, saya datang ke kelas ini, saya mau sosialisasi ke sekolah, ke SD. Saya datang, setiap saya masuk anaknya nangis, Mbak. Nangis. Saya bilang, kenapa nangis gitu? Takut bahasa Inggris. Saya tanya, loh kenapa gitu. Terus mereka bilang, kalau di sini bahasa Inggris itu tidak penting, karena nanti malaikat datang itu pakai bahasa Arab. Gitu, Mbak. Jadi memang harus ya, Mbak. Jadi kita harus mulai meliterasi daerah-daerah sekitar. Mungkin kalau Mbak Desi sekarang karena lagi di Sampang ya, jadi itu adalah. Tapi sebetulnya Malang juga perlu kalau gitu, seperti itu ya, supaya kalau seandainya tidak ada guide pun orang-orang di sekitar Kayu Tangan Heritage itu bisa, kalau di saat ditanya ini itu bisa ya, bisa kasih penjelasan. Iya. Ada satu nih, saya pernah bawa orang asing juga dari Korea, dia datang ke sini. Dia tanya, kenapa orang Indonesia suka dengan orang Korea? Saya suka sama orang sini gitu kan. Terus saya bilang, iya apa yang kamu suka? Gitu. Terus dia bilang, coba deh, saya pengen dengar kamu cerita, kata dia. Saya kan suka lihat penampilan, kata dia. Kalau menurut kamu kelebihannya orang Malang apa? Terus saya bilang gini, kalau kamu mau cari, kan di perempuan, kalau kamu mau cari family man, carilah orang Malang. Kenapa? Kata dia. Karena coba deh kalau misalkan kamu ke Jakarta, ke Bandung, itu pagi-pagi mereka karena udah hektik, sibuk banget, jam 5 subuh mereka udah berangkat dari rumah, kadang nggak sarapan gitu. Kalau di sini warung-warung tuh masih buka jam 9, jam 10. Kenapa? Karena mereka masih mau makan di rumah bersama orang-orang semua. Ya nggak? Orang Malang kan kayak begitu ya. Iya. Family man sekali ya, Mbak, gitu. Kemana-mana ketika udah pergi jauh dari rumah, makanan yang teringat tuh masih makanan ibu aja. Makanya orang Jawa itu spesialisnya orang Malang itu selalu kalau kemana-mana makannya yang rawon lagi, betul. makanan penyetanya sama seperti di rumah, tempe gitu ya kan, karena mereka family man. Itu makanya. Loh, saya baru sadar tentang fenomena ini. Ternyata gitu ya, Mbak ya? Iya, itulah yang saya bilang guiding secara nyata, lihat yang terjadi di kanan dan kirinya kita aja. Jadi dengan melihat yang sekitar ya, kita jadi tidak textbook. Selama ini mungkin banyak yang guide tuh hanya textbook, dia hanya tahu tentang sejarah suatu tempat, tapi dia tidak memahami tentang masyarakat sekitar ya. Iya. Oh ya. Waduh, menarik ini ya. Kayaknya ngobrol sama Mbak Desi nggak ada habis-habisnya ya, bahannya ada terus gitu ya. Ya namanya guide ya Mbak, ngomong terus saya cerewet terus gitu. Terus untuk ini Mbak, ini mungkin sebelum kita tutup ya, saya kepengen tahu ini kunci sukses Mbak Desi apa sih? Kok bisa di bidang ini lama, konsisten, nggak kepengin ganti-ganti yang lain? Karena sekarang kalau kita lihat Gen Z itu kayak banyak yang nggak cocok ini, ganti ini, nggak cocok ini. Kunci sukses sebetulnya sih gini, ini passion ya Mbak. Ini tuh semua tuh tentang passion aja sebetulnya. Jadi Mbak Desi percaya banget bahwa kita bisa sukses karena passion. Iya, betul. Karena gini, saya itu yang pertama tadi ya, dulu itu saya tuh pengen banget keluar negeri tapi nggak tahu caranya seperti apa. Jadi tiap pagi saya mengafirmasi diri saya sendiri kalau bangun tidur, pokoknya saya mau ke Belanda. Tiap pagi, tiap hari. Dan itu terjadi. Nah, terus sudah kayak gitu, ketika saya di Belanda, sana saya tinggalnya di kota kecil banget, nggak ada orang Indonesianya. Jadi ketika saya di sana, ketika ada orang yang ngobrol sama saya, ngebantu saya, itu saya seneng banget gitu. Jadi ketika saya datang ke Indonesia, saya jadi pengennya kayak gitu terus. Ketika ada orang asing, saya pasti langsung, kamu mau tahu nggak orang Indonesia udah kayak gini gitu. Jadi akhirnya mereka lebih banyak kali datang dan cerita Indonesia ketika bagus itu ada kayak kebanggaan sendiri aja buat saya gitu. Jadi gitu passion ya, Mbak, saya ke sana gitu. Jadi mungkin ya teman-teman ya, kalau di sini bisa kita ambil kesimpulan, menurut Mbak Desi itu kunci sukses yang pertama, kita bekerja sesuai passion kita. Terus yang kedua, kita harus memberikan afirmasi positif terhadap diri kita untuk tiap hari. Apa yang kita inginkan teman-teman, itu kita nggak boleh merasa minder dengan apa yang menjadi cita-cita ya. Benar-benar harus mimpi setinggi langit ya Mbak. Dan nothing tulus ya Mbak, maksudnya kayak oke lah kita butuh uang gitu, pasti butuh uang, tapi targetnya jangan ke sana, karena uang tuh akan mengejar kita deh. Ketika kita benar-benar lagi suka banget apa yang kita kerjakan, pasti akhirnya nanti kita bakal dapat apa yang kita mau gitu. Jadi secara otomatis kita kerjain dulu apa yang kita suka teman-teman. Setelah itu maka mungkin materi atau hal-hal yang lain akan mengikuti. Betul itu ya Mbak Desi. Makasih banyak sudah datang di podcast Angkot. Semakin sukses dengan kerjaannya ya Mbak ya. Tuh, teman-teman, kita tutup podcast Angkot kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di podcast Angkot berikutnya. Salam kreatif. Oh gini ya.